Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Museum Sri Baduga. Kita akan observasi penelitian yang dimana dengan tema yang saya ambil yaitu tentang makhluk prasejarah yang ada di Museum Sri Baduga. Jadi saya akan meneliti itu. Ayo. Ya, kita sedang berada di museum terkait makhluk prasejarah. Salah satu peninggalannya itu gajah tipe megalitik. Jadi arca ini adalah salah satu media pemujaan pada masa megalitik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Fauzan Ansari. Saya berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi sejarah peradaban Islam. Di sini saya sedang berada di Museum Sri Baduga. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber terkait makhluk prasejarah ataupun manusia purba. Oke, saya di sini sedang berada bersama Bapak Sutresno, ya. Bapak Sutresno. Saya adalah pemandu di Museum Sri Baduga, bekerja dari tahun 1990, dan jabatan saya adalah Pamong Budaya Penggalian. Oke, pada saat ini di sini saya akan bertanya terkait makhluk prasejarah ataupun manusia purba. Pertanyaan pertama, Bapak, yaitu bagaimana sih proses awal penemuan fosil ataupun alat-alat barang-barang peninggalan di saat manusia purba ataupun makhluk prasejarah ditemukan di Museum Sri Baduga ini. Koleksi yang berkaitan dengan tinggalan dari zaman prasejarah di Jawa Barat ini sudah kita kumpulkan. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Dinas Kebudayaan ataupun pada waktu itu adalah Kanwil Kebudayaan dan Pendidikan pada waktu itu. Nah, kita sudah mulai mengumpulkan di masa itu. Nah, kemudian benda-benda yang kita kumpulkan itu kemudian kita adakan penelitian. Nah, berkaitan dengan masa prasejarah di Jawa Barat ini, kita sudah menemukan bukti-bukti peninggalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia tersebut. Nah, diawali dari zaman Mesolitikum itu kita sudah mengenal benda-benda atau artefak-artefak yang pernah mereka gunakan ketika mereka tinggal di Jawa Barat ini. Nah, peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan makanan, peralatan-peralatan yang mereka gunakan untuk berburu, itu sudah kita temukan dalam bentuk kapak perimbas dan sebagainya. Hanya saja sampai sekarang ini kita belum menemukan bukti manusia prasejarah yang dalam bentuk fosil-fosilnya. Nah, hanya kita temukan adalah manusia yang disebut dengan manusia pawon. Nah, manusia pawon ini adalah sudah masuk ke dalam jenis manusia Neolitikum. Jadi manusia yang sudah muda dibanding zaman berikutnya. Padahal kita awal perkembangan kebudayaan itu sudah diawali dari masa Mesolitik. Pak, tantangan apa saja yang dihadapi ketika pemeliharaan fosil-fosil ataupun peninggalan makhluk prasejarah ataupun manusia purba yang berada di Museum Sri Baduga ini? Tantangan apa saja? Tantangan yang menjadi kendala kami di dalam pengelolaan, di dalam pelestarian benda-benda tinggalan dari masa prasejarah ini tentu saja hampir sama dengan masalah yang lain. Nah, tentu saja kita punya tenaga yang memang berkaitan dengan pemeliharaan atau konservasi. Nah, tentu saja konservasi ini kita hadapkan terhadap satu adalah adanya pengaruh dari kerusakan yang diakibatkan oleh makro maupun mikroorganisme. Yang kedua adalah pengaruh yang disebabkan oleh suhu dan kelembaban. Karena suhu dan kelembaban ini juga selain menurunkan dari kualitas bahan yang digunakan, itu juga tentu saja sangat berpengaruh. Selain itu juga
pengaruh yang kita hadapi adalah pengaruh yang diakibatkan oleh masuknya sinar ultraviolet yang kemudian ketika benda-benda itu kita pamerkan di tata pameran, kita harus menghindari bagaimana cahaya yang dihasilkan oleh ultraviolet ini kita minimalisir dengan teknologi juga. Nah, untuk benda-benda yang peninggalan dari masa prasejarah ini sebagian besar merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan batuan. Nah, dari bahan batuan ini sebenarnya cukup sangat simpel bagi kami untuk di dalam pemeliharaannya karena bahan material batuan ini mereka sangat kuat dan tahan terhadap pengaruh cuaca maupun mikroorganisme dan pembersihannya kita sudah memiliki teknologi, memiliki SDM yang memang berkompeten di dalam pemeliharaan tersebut sehingga benda-benda tersebut kita harapkan bisa sampai terlestarikan hingga waktu yang cukup lama sebagai bukti adanya kehidupan manusia prasejarah di Jawa Barat. Bagaimana relevansi atau manfaat terkait fosil manusia purba ataupun makhluk prasejarah ini terhadap masyarakat? Relevansi yang berkaitan dengan masyarakat perkembangannya sekarang tentu saja kebudayaan masa prasejarah ini adalah sesuatu hal yang merupakan sejarah bagi kita semua. Kita tidak bisa memungkiri terhadap apa fakta sejarah yang terjadi di kita. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita teliti, yang kita kembangkan di museum ini adalah memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengetahuan secara ilmiah apa yang berkaitan dengan benda-benda kebudayaan tersebut. Dari pengembangannya, dari sisi ilmiahnya, dari sisi arti manfaat yang ada di dalam benda-benda tersebut kita informasikan kepada masyarakat untuk kemudian masyarakat silahkan untuk mengembangkan dan museum ini sebagai literatur yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa Barat. Jadi masyarakat boleh menggali apalagi mengembangkan kembali terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di museum ini. Jadi kita memberikan informasi berkaitan dengan literatur tentang sejarah peradaban, kebudayaan, prasejarah, dan perkembangannya. Jadi itu ya terkait wawancara bersama salah satu narasumber yang berada di Museum Sri Baduga bersama Bapak siapa tadi? Sutresno. Oke Bapak, kita mau tanya bagaimana latar belakang didirikannya Museum Sri Baduga ini. Baik, Museum Sri Baduga adalah museum yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan dari ketetapan Rapelita yang kedua, yaitu ingin membangun museum-museum di setiap provinsi yang ada di Indonesia, termasuk kemudian Jawa Barat. Nah, keprihatinan pemerintah terhadap banyaknya tinggalan kebudayaan yang ada di Jawa Barat, yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Maka kemudian itu kalau harus semuanya dikumpulkan di Museum Nasional atau di Jakarta itu jelas tidak memungkinkan. Maka kemudian pemerintah mulai membangun tahun 74 itu diantaranya adalah Museum Sri Baduga ini. Museum ini dibangun pada tahun 1974 dan baru selesai pada tanggal 5 Juni tahun 1980 yang kemudian pada waktu itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena posisi pada waktu itu kita di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertanyaan kedua, Bapak, apa sih tugas dan fungsi tujuan museum ini? Baik, Museum Sri Baduga adalah museum yang dibangun oleh pemerintah, maka kami ini memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama adalah seperti yang termaktub dalam peraturan pemerintah maupun definisi museum. Museum bertugas untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan mengkomunikasikan benda-benda bukti material manusia, alam, dan lingkungannya. Jadi yang kita kumpulkan di sini adalah benda-benda yang konteksnya adalah kebudayaan yang membuktikan adanya kehidupan manusia di Jawa Barat. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk sebagai laboratorium pendidikan dan sebagai tempat yang bisa dimanfaatkan untuk berekreasi. Karena di dalam museum ini fungsi rekreasi tidak hanya
bagi anak-anak, tetapi fungsi rekreasi bagi orang tua maupun orang remaja, dewasa itu bisa berfungsi sebagai di museum ini. Orang tua menjadikan museum ini sebagai tempat yang bisa mengungkap memori berkaitan dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya yang berkaitan dengan koleksi-koleksi yang ada di museum. Jadi tugas dan fungsi museum ini adalah untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan benda-benda bukti material manusia, alam dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan dan rekreasi. Bagaimana perannya museum ini dalam pelestarian budaya ataupun dalam sejarah lokal gitu Pak? Baik. Museum ini sejauh mana berperan terhadap pelestarian kebudayaan? Tentu saja ketika kita mengacu dari tugas pokok museum itu adalah mengumpulkan, merawat, meneliti dan sebagainya. Tentu saja di situ jelas sekali bahwa museum ini adalah melestarikan terhadap tinggalan artefak yang kita temukan di Jawa Barat. Tetapi kita juga di sini mengembangkan. Mengembangkan itu artinya adalah kita melakukan penelitian yang kemudian penelitian ini adalah akan kita publikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, melalui informasi-informasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat, dan itu kita harapkan masyarakat akan menjadikan referensi museum ini sebagai tempat yang bisa menyediakan artefak-artefak atau bukti-bukti yang berkaitan dengan tinggalan masa lalu untuk pengembangan kebudayaan Jawa Barat di masa yang akan datang. Selanjutnya Pak, mengapa museum ini dinamakan Museum Sri Baduga? Kenapa museum ini dinamakan Sri Baduga? Nah, museum-museum yang berdiri di tahun 1980-an ini di setiap provinsi ini belum menggunakan nama rata-rata. Jadi seperti Museum Sri Baduga ini di dalam prasastianya adalah Museum Negeri Provinsi Jawa Barat saja. Nah, di dalam perkembangan berikutnya, pemerintah itu menganjurkan museum-museum yang ada di setiap provinsi yang di Indonesia itu harus menggunakan nama tokoh, baik tokoh perjuangan maupun tokoh kebudayaan. Nah, kemudian kita menggunakan nama Sri Baduga. Sebenarnya museum ini boleh atau memiliki banyak nominasi yang akan kita gunakan sebagai nama museum ini, tetapi kita kemudian memilih nama Sri Baduga. Nah, Sri Baduga itu adalah nama seorang raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 hingga tahun 1521 Masehi. Dia adalah namanya yang tertulis dalam sebuah prasasti yang kita temukan di Bogor, yaitu Prasasti Batu Tulis. Nah, di dalam prasasti batu tulis tersebut dituliskan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata, adalah nama yang merupakan Raja Pajajaran yang kemudian kita agungkan atau kita monumentalkan menjadi nama museum ini, sehingga masyarakat Jawa Barat mengenali dengan tokoh-tokoh kebudayaan daerahnya, khususnya kebudayaan Jawa.